kita bisa ketemu lagi di acara Popi, ya, podcastnya Persis TV. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang MC kondang milik Dunia Persis, ya. Seorang MC yang multi talenta. Bodor saya tiket. Ya. Kita kedatangan seorang tamu, seorang MC yang sudah tidak asing lagi di dunia per-MC-an khususnya. Dia adalah seorang Deden Delesius. Sehat, bro? Sehat dong. Deden Delesius ini ya. Yes. Seorang MC, seorang presenter juga ya. MC sih, lebih ke MC sih, iya. Lebih ke MC mungkin. Iya, iya. Nah, kita akan ngobrol nih, Kang Siap. Deden, ya, seputar mengenai perjalanan Deden ya sampai sekarang ini ya menggeluti MC. Kemudian nanti kita akan ngobrol juga nih bagi teman-teman yang katakanlah punya minat untuk menjadi MC, karena ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat penting juga ini digeluti MC ini. Nah, ini kita akan sharing, akan ngobrol mengenai MC. Nih, saya ingin ngobrol dulu nih. Awal mula Deden ya memilih MC sebagai katakanlah suatu hobi yang menghasilkan gitu. Nah, ini coba saya pengen dengar tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk podcastnya Persis ya. Popi ya. Senang sekali bisa di sini ya. Yang pasti ingin berbagi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicara soal pertama kali terjun di MC, itu saya awalnya dipaksa sih. Atau kata lainnya terjebak gitu. Iya, jadi dulu pernah ikut lembaga motivasi yang digawangi oleh Kang Ahmad Faisal. Oh, sekarang Bajnas ya? Ya, gitu. Jadi dulu namanya Risalah Learning Center. Ya, jadi saya diajakin untuk bantu-bantu di sana, kan Kang Ahmad Faisal jadi trainernya. Saya yang bantu-bantu di belakang panggung itu, nyiapin infocus, nyiapin lighting segala macam lah, mic gitu. Kalau misalnya ada undangan training ke sekolah-sekolah atau PPI gitu. Nah, di satu waktu hiji mangsa di 2013 saya masih ingat tuh, itu ada kolaborasi dulu Risalah Learning Center ganti nama jadi Motiva Kreatif. Jadi Motiva Kreatif collab dengan Motivasi Kang Abay dulu, launching buku di Gramedia. Oke. Itu berarti awal mulanya dulu. Awal mula, jadi waktu itu nggak ada MC-nya laki-laki, jadi saya dipaksa gitu. Ya udahlah, ente. Itu langsung mengalir bisa atau? Wah, bisa, Mang. Megang mic juga ada regdeg gitu istilah Sundanya. Terus lama-kelamaan setelah 5 menit, 10 menit di atas panggung, kenapa perih ya? Perih ya. 5 menit, 10 menit di atas panggung, saya ada jiwa humorisnya gitu. Dikeluarkan, ternyata audiens suka. Nah, mulai di sanalah suka gitu di atas panggung ngomong, lihat orang-orang ketawa. Nah, di sana mulai digeluti gitu dunia MC itu gitu. 2013. Jadi awal mulanya keterpaksaan. Iya, keterpaksaan. Nah, ini Kang Deden ya. Menurut Kang Deden ya, seorang MC yang baik itu, seorang MC yang keren itu harus seperti apa sebenarnya? Kalau berbicara soal baik, yang pasti attitude ya. Attitude, kemudian berbicara soal integritas. Integritas itu adalah ucapan sama dengan tindakan, gitu kan. Jadi memang kalau MC itu yang pasti on time, kemudian tutur katanya kalau di atas panggung gitu harus baik, kemudian pemilihan katanya atau diksinya harus benar. Tapi tergantung juga audiensnya sih. Tapi balik lagi kalau misalnya ngomong MC yang baik ya itu attitude, kemudian tingkah pola di atas panggung juga kan. Memang kalau misalnya udah di atas panggung kita juga harus bisa ngejaga emosi gitu. Maksudnya bukan emosi marah ya, tapi emosi untuk show up diri gitu.
Tapi untuk selama ini pengalaman jadi MC ya, menurut Kang Deden itu ya, apakah tetap pilih-pilih acara atau apapun acaranya gitu, asalkan ada bayaran, asalkan Kalau itu aja, misalkan di apa namanya, diambil aja. Atau kalau Deden itu seorang Deden Delicious ini, ketika jadi seorang MC, acaranya itu pilih-pilih acara atau ngalir aja. Kalau dulu saya pilih-pilih karena memang saya dulu hanya menggeluti istilahnya MC yang kayak entertain gitu, kayak seminar, kemudian gathering. Dulu saya nggak nerima nikahan karena belum bisa, tapi sekarang ya dihajar aja. Jadi ya nggak pilih-pilih lah, sekarang hajar aja. Cuman kalau untuk MC di orang yang meninggal mungkin enggak ya, karena nggak ada yang nyuruh. Susah Pak. Piraku aja mau pakai MC. Ya gitu sih. Oke, Kang Deden ya, tadi sharing mengenai pengalamannya, kemudian nah ini apakah ada basic ya, basic sekolah atau basic katakanlah menimba ilmu dari mana ini sampai wanteran gitu jadi MC ini, karena ini sesuatu yang menurut saya tidak semua orang itu bisa jadi MC itu. Selain keterpaksaan tadi itu. Ya, pertanyaan menarik ya. Jadi 2013 saya mulai MC, kemudian setelah selanjutnya gitu saya belajar sendiri gitu, lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di YouTube, udah ngerti, tapi saya rasa kurang gitu, hanya mengandalkan pengalaman gitu. Akhirnya 2016 saya adalah salah satu sekolah public speaking di Taman Sari gitu. Belajar selama 1 tahun. Ini berarti selain ada keterikatan ya MC itu dengan public speaking. Iya betul, pastilah. Public speaking itu kan seseorang itu berani ya di depan publik ya. Dan menurut saya para mubalik itu ya, para ustadz itu seorang public speaking. Betul nggak Kang Deden? Betul. Nah ini menurut Kang Deden ya, agar menjadi seorang mubalik ya, katakanlah public speaking yang bisa dikatakan diterima umat ya, ini sharing saja ini. Seharusnya nih ada apa namanya skill. Nah skillnya itu yang seperti apa nih? Coba ingin tahu dari Kang Deden. Oke, baik. Kalau misalnya ngomongin public speaking, sebelum saya jauh ke sana mungkin ya, saya balik dulu ke dasar-dasar ilmu public speaking. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ngomong di depan itu kan pasti ada satu hal yang harus kita kuasai. Yang pertama yang saya pelajari itu tentang hal-hal teknis mungkin ya, kayak suara tinggi. Yang pertama suara tinggi gitu, suara keras gitu loh. Ya, suara berarti intonasi suara juga harus, karena kan memang harus mencuri perhatian. Ya, jadi kalau misalnya suaranya kan ada juga yang suaranya pelan, kadang kan jadi audiens jadi ngantuk gitu. Ya, yang pertama memainkan suara gitu. Ada masanya pelan, ada masanya keras gitu, high, loud. Ada itu ya. Ya, intonasi juga dimainkan. Kalau jujur favorit saya mubalik ya. Ini mohon maaf ya, kalau boleh jujur, sampai sekarang saya selalu terkesima dengan Mamah Dede di salah satu TV swasta. Ya, coba kenapa Mamah Dede? Itu seru sih, karena memang dia selalu pakai intonasi, lawakannya dapet gitu. Jadi tegas gitu loh. Jadi menarik perhatian, jadi orang tuh terus gini gitu loh. Nah skillnya itu ya. Jadi saya intonasi, dia bisa meramu materi jadi sesuatu yang menarik ya, dan sebagainya. Betul, suara, intonasi, kemudian tatapan, kemudian gestur juga perlu sih. Itu perlu banget kalau menurut saya, gestur ketika ngomong, karena kan kalau misalnya kita lihat, saya pribadi kalau misalnya lihat seorang pembicara di atas panggung, kalau misalnya hanya satu posisi gitu, itu kadang ya membosankan gitu. Nah ini kalau menurut Deden selama jadi MC, pengalaman yang menarik sama katakanlah suka dukanya ini seperti apa nih? Pengen tahu nih pemirsa Persis TV, karena secara ini karena sebentar nih Kang Deden ini banyak fansnya ini. Waduh. Generasi milenial. Nah, coba pengen dengar nih. Suka dukanya dulu mungkin ya. Ya, dukanya. Dukanya banyak sih, pernah pas MC kan ceritanya
saya mau present pembicara di sebuah seminar. Nah, ketika pembicara ngomong, saya kan menikmati coffee break. Nah, tiba-tiba di luar dugaan si pemateri memangkas materinya gitu, tiba-tiba udahan. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Enggak, saya tiba-tiba loh, udahan, saya langsung nyimpen coffee break saya langsung lari gitu. Nah, perjalanan antara saya lari ke panggung itu ada meja operator yang ngecas laptop, saya nendang kabelnya, brak, langsung laptopnya bukan jatuh gitu. Langsung seketika semua tatapan audiens saya dan itu langsung muka malu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah salah sebut rundown acara, akhirnya dimarahin sama protokol. Adalah salah satu protokol di satu daerah gitu. Ya, berarti ada juga ya. Banyak. Nah, kalau yang menariknya sekarang tuh? Yang menariknya kalau di dunia MC itu bisa ini sih, bisa main ke daerah-daerah di Indonesia, jalan-jalan dibayarin gitu. Iya, ke Batam, salah satu. Berarti selain di Bandung, Kang Deden juga sudah lintas negara-negara sahabat ya? Enggak lah, belum lah. Majalaya. Masih Indonesia lah. Ya. Yang paling jauh kemana kan? Yang paling menarik itu, alhamdulillah, karena ini salah satu tips MC juga, bukan hanya skill tapi koneksi ya. Itu 2016 pernah, ya karena koneksi juga sih, alhamdulillah pernah di salah satu acara seminar prapensiun di salah satu perusahaan di Timika Papua. Iya, di Freeport. Itu MC yang paling berkesan dan tidak berhasil gitu, karena saya selama ini cuma di Bandung gitu, cuma di Jawa Barat lah gitu, dan lawakannya tidak masuk gitu karena memang beda. Berarti kalau kita mesti melihat dulu audiens juga ya, kalau kita mau melawak ya. Betul. Kalau misalkan di depan katakanlah usia-usia lainnya kita dapat gitu kan. Nah, itu ada tipsnya juga kan? Nah, kalau melawak, kebetulan tadi pagi saya nonton podcastnya Haji Miing, Bagito sama Denny Cagur. Jadi Haji Miing bilang, kalau misalnya kita ngelawak, kita harus bisa menyamakan dengan audiens gitu. Maksudnya pandangannya. Kan seseorang tertawa dengan lawakan kita karena audiens itu mengerti kan dengan lawakan kita. Jadi observasi itu penting sih. Kalau misalnya saya MC nih di acara gathering apa gitu, sebuah bank gitu ya, saya harus observasi dulu bank itu gimana, kerjaannya gimana, ada teller, ada nasabah gitu. Betul. Jadi ada semacam penelitian, setelah itu dicari lucunya gimana gitu. Nah, insya Allah itu pasti masuk gitu, pasti ger gitu loh. Kalau melawak itu kata Haji Miing gitu. Kalau misalkan di acara wedding gitu kan, ya itu sama. Apakah sama dengan acara yang lain juga membawain acaranya? Harus beda sih. Kalau nikahan kan harus khidmat, ya kan? Ada di sini khidmat ya. Ada khidmat khusus ya. Bos itu. Bos TV. Harus khusus gitu kan. Apalagi pas sungkeman gitu. Ya itu saya belajar gitu. Saya belajar wedding itu sengaja gitu. Ada teman yang sebelum bisa MC wedding itu ada teman yang udah MC wedding, saya datang gitu, Mang saya ikutlah, ada namanya Kang Purwa gitu. Kang Purwa saya ikutlah. Saya pengen nonton, saya dengerin, saya rekam, saya tulis gitu, saya latihan gitu. Untuk sekarang kan ada kegiatan selama pandemi kan, katakanlah wedding atau MC. Nah sekarang mungkin kesibukannya nge-MC di channel YouTube atau Alhamdulillah sih Januari, Februari, terakhir Maret itu kalau terakhir nge-MC itu kalau nggak salah 14 Maret itu. Terakhir event offline. Setelah itu kan corona plus tabungan kan habis kalau di dan akhirnya ya udahlah kita dagang. Dagang apa aja gitu. Siap. Berarti itu membuka juga kreativitas kita ya. Kan kalau MC yang jualan kan beda menurutnya, masarinnya juga kan. Tapi sekarang udah nggak jualan sih, lebih ke ada project blog sama ngurus YouTube gitu. Ya oke, kita balik lagi nih ke tema kita public speaking ya. Sekali lagi nih ya, yang berbicaranya mengenai
mubalik juga ya. Ini skill nih. Ya. Nah, ini sekaligus nih mungkin tips sharing dari Kang Deden mengenai seorang mubalik kalau menarik gitu ya. Skillnya secara keilmuan yang pernah Kang Deden dapatkan harus seperti apa itu biasanya? Oh iya. Saya pernah belajar di salah satu training di Jakarta gitu, karena katanya memang seorang trainer mubalik, pembicara, public speaker itu harus mengetahui audiensnya gitu. Jadi materi yang disampaikan harus nyampe, karena memang menurut yang saya belajar gitu, audiens itu dibagi 5. Ada audiens yang tipenya sensing. Nanti saya jelasin sesuatu. Jelasin atau ini biar durasinya menambah. Ada. Biar iklannya banyak ya. Ada iklan di tengah. Yeah. Jadi ada thinking, sensing, intuiting, feeling, dan instinct. Nah, kalau misal, jadi dalam satu materi itu seorang mubalik, public speaker, pembicara harus mewakili 5 tipe itu gitu, 5 tipe audiens itu. Yang pertama sensing. Orang sensing biasanya itu lebih suka ke deskripsi. Jadi menyampaikan materi, menyampaikan ceramah tapi dengan deskripsi gitu. Dengan dijelaskan dengan jelas gitu. Jadi kan orang sensing itu harus jelas gitu. Penggambarannya gitu seperti apa, kayak misalnya kalau misalnya cerita di sebuah taman yang ada bunganya warna hijau gitu, kayak gitu. Deskripsi itu ya. Sensing. Kalau thinking itu lebih karena dia orang mikir, itu harus lebih ke beri ini dulu kayaknya kan ada. Boleh. Oh iya benar. Soal kita ini Raya Umat ada kemasan yang gelas ya. Ada kemasan gelas juga ya. Coba diminum. Kita coba dulu ya. Baik. Karya Umat dari 1923. Wih, mantap. Segar. Balik lagi ya. Oke, balik lagi. Kalau thinking itu lebih ke teori. Jadi sisipkan teori gitu. Menurut itu jadi orang thinking lebih referensi berarti. Ya, lebih percaya gitu ya. Karena memang lebih berpikir gitu, lebih gimana ya? Teoritis lah gitu kalau orang thinking itu. Kemudian lanjut ke orang intuiting. Orang intuiting lebih suka ke imajinasi. Jadi sebuah materi dia lebih cepat ditangkap dengan perumpamaan gitu. Saya kurang menguasai sih ya, kalau misalnya lebih jelasnya gimana perumpamaannya. Mungkin Kang Sarif tahu mungkin ya, diumpamakan seperti apa gitu ya. Jadi ada contoh misalkan. Ya. Apa namanya, bukan umpama. Ya, umpama sih, tapi istilahnya apa ya? Diumpamakan sih, diumpamakan. Ya, diumpamakan. Ya, umpamakan lah. Kemudian lanjut ke orang feeling. Nah, orang feeling ini karena dia lebih ke perasa gitu, pendengaran, ini lebih suka ke yang banyak cerita materinya. Kisah-kisah ini lebih masuk. Nah, jadi ngambil hikmahnya, pelajaran dari kisah tersebut mungkin gitu juga. Benar. Nah, di Indonesia, orang Indonesia alketif, saya nggak tahu apa artinya alketif, tapi yang pasti orang Indonesia alketifnya itu senang cerita gitu. Makanya kan sinetron laku kan. Betul. Drama Korea laku di Indonesia kan. Iya, aduh kalah saya. Ya, terus ya gitu. Kemudian insting itu insting itu lebih ke rohanian gitu, lebih ke agama. Cerita-cerita. Berarti ada 5. Ada 5. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Jadi harus menguasai itu. Jadi diusahakan gitu, harus menggunakan 5 pola itu, karena kan orang audiens kan beda-beda gitu kan. Ada yang secara auditori, ada yang hanya penglihatan gitu. Oke, menarik sekali Kang Deden ya. Ini diskusi kita di Popi. Jadi jangan lupa ini pemirsa Versus TV ya, itu di like and subscribe. Ya, subscribe. Subscribe. Ya. Jadi Kang Deden juga punya channel YouTube juga ya. Oh iya. Nanti apa channel YouTube? Deden Delicious. Kalau misalnya mau belajar MC, naskah MC, ada di sana semua. Ada di sana semuanya. Ya, terakhir nih Kang Deden ya. Boleh. Mungkin langsung aja tips buat teman-teman nih di Versus TV yang pengen belajar MC. Selain yang tadi, nah apa? Yang pasti untuk menjadi seorang MC
tapi bukan hanya orang sebagai MC aja sih ya. Ya public speaking lah. Ya public speaker juga. Seseorang itu harus punya percaya diri. Jika seseorang tidak punya percaya diri, sudahlah tamatlah hidupnya gitu. Percaya diri itu yang paling penting. Kemudian yang pasti untuk jadi seorang MC harus banyak pengetahuannya, karena memang kita menghadapi berbagai acara, berbagai lapangan orang-orang gitu kan. Kemudian juga teknik suara, iya, intonasi itu harus banyak belajar lah gitu. Kalau saya dulu belajarnya baca buku dengan keras, suara keras itu untuk membentuk suara jadi bagus gitu, jadi tebal gitu. Dulu juga belajarnya di depan cermin gitu, biar tahu gestur muka kita seperti apa gitu. Yang pasti untuk menjadi seorang MC mah kurangi teori tapi banyakin praktek. Karena memang kadang teori tidak sama dengan praktek. Gitu. Di atas panggung kadang suka mengalir juga. Ya, dan menjadi seorang MC itu bukan hanya teori tapi juga mental. Betul. Kamu nanti bakal ketemu, teman-teman nanti bakal ketemu mental, ketemu momen-momen yang membangun mental gitu. Kayak saya pernah waktu pas opening mic-nya mati, itu kan harus sigap gimana gitu, terus dimarahin stage manager, dimarahin audiens, dibully audiens pernah gitu. Saya pernah sama cewek gadis gitu, karena memang kesel gitu ya. Ini dia ke depan, kirain mau nanya gitu, ini MC-nya boleh diganti nggak? Asli mah, itu mah. Tapi itu bagian dari, ya kan seorang pelaut ulung tidak akan hebat. Tidak ada seorang pelaut ulung yang lahir dari laut yang tenang, iya kan? Quotes di PSTV kita nih. Jadi terus tempa aja pengalaman. Weh, terima kasih Kang Deden ya. Udah nih. Udah. Siap. Nggak usah panjang-panjang biar pemirsa PSTV ini penasaran juga ya. Siap. Baik, terima kasih para pemirsa PSTV. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga buat Kang Deden yang sudah bisa hadir di acara kopi kita ya di lantai 5 di gedung PP Persis, studionya milik Persis TV. Sekali lagi mudah-mudahan Kang Deden terus sukses. Amin. Dan jangan lupa untuk like ya. Dan komen dan subscribe. Kemudian share juga. Share juga iya. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.